sejak kemarin itu ditulisi Polri untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang seperti apa? Nah, anak-anak yang tidak salah ditangkap, kemudian dilepas bajunya, dijongkokkan. Mereka tidak tahu apa-apa. Ternyata tidak terbukti. Iya. Nah, kalau menurut saya, kalau memang itu ada rahasia, begitu ada gerombolan atau langsung diinterogasi, digeledah, kalau kedapatan langsung diciduk, tidak serta-merta anak yang tidak bawa apa-apa hanya melintas untuk lewat kemudian digiring, itu kan bentuk-bentuk generalisasi penyamaan dengan sebuah karakter tertentu yang salah gitu ya. Karena mereka itu bukan pidana, belum terbukti juga di meja hijau. Makanya saya berharap pihak aparat penegak hukum ini, siapapun baik TNI maupun Polri, tolonglah kumpulkan anak-anak korban yang kemarin diamankan untuk sampaikan minta maaf. Nggak masalah. Apa sih beratnya minta maaf pada publik? Karena trauma ini akan memunculkan dendam. Saya yakin itu. Saya bukannya ngompor-ngompor ya, tapi ini traumatis pada anak-anak loh. Kejiwaan nanti muncul suatu saat berapa tahun lagi. Pasti, oh saya pernah diamankan polisi, ditendangi dan sebagainya, itu kan muncul. Nah, makanya mohon kepada aparat keamanan untuk bisa bagaimana upaya rehabilitasi terhadap anak-anak yang tanda petik ya salah tangkap dan sebagainya. Terima kasih. Kang Ribut, menyikapi trauma yang itu menjadi poin penting dari keluarga tanda kutip korban ya, seperti apa semestinya yang baik? Berat banget Bi, karena rentetannya panjang banget ya. Iku bisa jadi kuliah 40 SKS. Tapi yang paling penting itu adalah ketika keluarga-keluarga yang hari ini anak-anaknya kena dampak itu, yuk mulai bangun rasa kepercayaan diri pada anak itu. Terus bangun juga orang-orang di sekitar lingkungan. Wes toh rasanya lagi rasa menggunjing anak-anak ini, beri mereka itu kesempatan untuk iki tuh tindak kriminal sing koyo biasane gitu loh. Iki wes angel iki dipidanakan pun wes angel gitu loh. Iki kondisi khusus. Jadi ora iso dipadake karo maling ayam, maling pit, maling opo, koruptor apa meneh. Kuwi kudune koruptor bertanggung jawab atas kejadian ini yo. Iya kan? Aksi-aksi ini kan banyak yang kemudian akhirnya kan mencaci maki bahwa lo wong kan ya netizen yang akhirnya berkomentar bahwa lo nangkepi sing jara gampang tapi nangkepi sing koruptor kok angel. Ya kan ada komentar-komentar yang seperti itu. Itu wajar gitu loh. Itu netizen wajar berkomentar. Itu kan kayak gemese gitu loh. Tapi yes toh, mari kita perbaiki dari lingkungan kita. Kita nggak pingin Indonesia semakin parah. Yuk kita bangun dari keluarga kita, dari lingkungan terdekat kita, kampung kita. Yakin bahwa dari kampung kita sendiri kita bisa bangun Indonesia lebih baik. Aku sih nek iso iki malah justru kampung itu yang lebih baik dari tatanan yang sudah sistem yang sudah begitu kompleks itu. Aku pinginnya ngono. Karena yo meh ngarep-ngarep karo sapa? Nek ora ono sing iso diarep-arep, ya kita bikin, bukan makar loh ya. Tapi kita bikin sebuah terobosan besar kampungnya dhewe iki iso dadi luwih apik saka kampung-kampung liyane. Nek syukur-syukur engko kampung-kampung liyane dadi sinau ning kampungnya dhewe. Syukur-syukur engko Pak Presiden Prabowo nganti sinau karo kampungnya dhewe gitu loh. Ora perlu sinau ning Perancis, ora perlu sinau ning Belgia, ora perlu sinau ning ndi. Sinau ning kampungnya dhewe. Karena apa? Kita itu punya ilmu pengetahuan yang sudah komplit. Kearifan-kearifan lokal, keluhuran-keluhuran pengetahuan zaman dulu itu kita angkat ke permukaan sebagai cikal bakal untuk modal untuk membangun kampung kita. Iku
tepos liro, wis macam-macam lah. Iku bisa jadi modal besar untuk membangun. Apakah pembangunan karakter dan budaya ini selama ini mungkin agak terkesampingkan? Gus Mus pernah ngomong, selama ini kebudayaan tidak pernah menjadi panglima dalam pembangunan. Selalu yang diutamakan sebagai panglima adalah politik. Engko nek bar politik ekonomi, engko bar rezim ekonomi, rezim politik meneh. Bolan-balen kok ngono. Sing kedaden apa? Ora tahu rampung, chaos melulu. Padahal nek wis ngomong kebudayaan, kita lihat negara yang basis kebudayaannya kuat, Jepang misalnya, Prancis. Perancis. Nek Perancis revolusi politiknya kuat juga. Jepang itu aku nonton, wah, bayangkan bisa membangun Jepang semaju sekarang itu dalam waktu yang singkat. Padahal bom atom Hiroshima Nagasaki itu ketika dijatuhkan di sana, apa analisis dari para pakar? Mereka memperkirakan resolusi atau perbaikan restorasi Jepang itu baru bisa terjadi 100 tahun kemudian. Faktane dhewe kebalap karo Jepang, merdekane Indonesia karo Jepang selisih berapa hari ketika Hiroshima kebom. Tapi kita tonton semua mobil yang ada di Indonesia, semua motor yang ada di Indonesia gawean Jepang. Ning Jepang ora ono motor sliwer-sliwer. Ya. Jadi saya teringat dengan cerita sehari-hari kita. Ketika bapak ibu berantem bertengkar, mestinya kan anak jangan sampai melihat. Lah, kalau sampai ada bapak ibu bertengkar, terus anaknya yang jadikan sasaran, anaknya yang jadikan bulan-bulanan, anaknya yang dianggap salah, terus anaknya yang dihajar, itu kan sebuah pola asuh yang salah. Lah, ini kayaknya agak-agak mirip ketika orang tua berantem terus anak yang dijadikan sasaran gitu kan. Ini bagaimana ini semestinya kita mengubah budaya dan kebiasaan yang buruk ini. Seperti apa ini upaya yang seharusnya dilakukan? Nah, mulai menyadari fungsi pengayoman itu penting banget. Jadilah para pemimpin itu orang tua bagi rakyat. Gue sih, clue-nya di situ. Selama para pemimpin ini belum bisa memerankan sebagai orang tua yang ngayomi anak-anaknya, selama itu pula kekacauan ini akan terus terjadi. Ya kan Bali, berarti kan ini hanya semacam anak-anak itu jadi korban dari ketakutan dan imajinasi itu sendiri, bukan yang semestinya diberesi kan anak-anak ini. Tapi kenapa malah jadi garis depan di dalam tanda kutip upaya penanganan? Ya sebenarnya itu klise. Upaya penanganan sebenarnya kan ada di masalah intinya, bukan di dampak. Anak-anak itu kan hanya bagian kecil dari sebuah hal besar ini kan. Jadi alasan dari pihak Polres ya atau kepolisian atau aparat untuk kasus kemarin hari Minggu itu dalam rangka mencegah terjadinya terulangnya kasus yang ada di Kota Pekalongan. Saya salut kepada pihak kepolisian atau aparat keamanan di kabupaten, yang saya salut karena sampai hari ini tidak terjadi kerusuhan ataupun aksi yang merusak. Nah, namun demikian yang saya sayangkan itu tadi proses daripada pencegahan itu sendiri ya menyamakan dengan darurat yang sudah darurat sipil. Artinya bahwa setiap orang yang ingin melintas di wilayah pemerintahan kabupaten itu akan merusak. Ini jadi seperti fobia yang terjadi di Kota Pekalongan, sehingga diadakan semacam razia setiap kerumunan ataupun anak yang melintas dengan rombongan itu digiring. Nah inilah yang makanya ini model apa, pencegahan yang seperti apa? Kalau menurut saya fokus saja pada oknum yang diduga melakukan yang di kota. Fokus di situ, cari. Kalau memang sudah punya data, cari aja fokus di situ, jangan semua seperti gebiau ya bahwa. Berarti kemampuan intelijensinya perlu dipertanyakan itu? Bukan dipertanyakan, tapi langkah-langkah ini yang perlu dievaluasi. Lebih spesifik lagi. Iya,
Saya tidak menyalahkan intelijen, tidak. Mereka orang pinter kok, sudah dilatih di BIN dan sebagainya. Tapi ini tindakan seperti ini kan membuat jujur saya selaku orang tua juga sangat prihatin. Artinya prihatin, jangan-jangan nanti kalau saya jualan di komplek perkantoran kabupaten kan sampai malam, kalau angkringan itu jangan-jangan dicurigai. Nah ini kan memanikan ekonomi juga. Angkringan biasa buka malam, akhirnya tidak buka. Nah, kalau orang sudah tidak punya pekerjaan, pikirannya pasti kejahatan. Mau cari kerja sulit ya lebih baik nyolong. Nah, apakah pemerintah akan menciptakan para garong-garong ataupun para pencopet? Kan nggak mungkin. Nah, makanya SOP itu dilaksanakan dengan cara-cara yang humanis, bukan dengan represif. Ini keadaan negara bukan darurat kok. Tenang aja lah, ini hanya gejolak di pusat merembet ke daerah. Terima kasih ya, Mas. Oke, baik. Oke, sebelum kita tutup obrolannya, Kang Ribut, mungkin kata pamungkas atau apa ya? Saya tidak bilang konklusi karena obrolan kita nggak ada konklusinya. Gimana nih? Kita kembali ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini asik banget. Artinya setelah bertuhan di sila pertama, maka aspek yang harus didahulukan adalah nilai-nilai kemanusiaan itu. Kita wujudkan kita implementasikan dalam sikap dan perilaku. Tetapi kemanusiaan itu harus yang seperti apa? Yang kalau kita bicara di sila kedua, ini menarik karena yang adil dan beradab itu tadi, bahwa kemanusiaan itu baru akan terwujud kalau ada rasa adil yang diwujudkan dan ada adab yang dijunjung tinggi. Nah, adab itu bukan hanya soal etika, tidak hanya soal bertata krama, tetapi orang akan beradab kalau dia menguasai ilmu pengetahuan, dia bisa memahami, pokoknya menghayati segala macam yang diketahui itu. Pengetahuan itu sebagai modal untuk membangun adab itu tadi. Nah, problemnya, sudahkah kita belajar dari apa yang sudah kita punya, pengetahuan itu, atau kita sebenarnya hanya menjadi para penghafal saja tetapi tidak pernah bisa menjalankan apa yang kita hafalkan itu tadi. Saya kira itu. Matur nuwun. Bali punya penutup? Harapan kami kejadian yang menimpa cucu saya itu tidak menimpa kepada anak-anak lain. Artinya cukup satu saja, jangan sampai melebar ke beberapa anak yang lain. Itu aja. Indonesia butuh peningkatan kualitas mental dan moral. Indonesia butuh pembangunan karakter dan budaya. Indonesia butuh perhatian lebih dalam pendidikan. Mari bergotong royong untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan moralitas bangsa. Terima kasih sudah menyaksikan di Sorotan Lensa. Lambaikan tangan di kamera. Bye-bye.